Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas sebuah buku lagi nih. Buku ini bakal membedah soal kebahagiaan. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk subscribe dulu sebelum kita mulai video kali ini. Nah, without further ado, yuk kita mulai videonya. Nah, teman-teman, hari ini tadi seperti yang udah dibahas kan, kita mau membahas sebuah buku yang menarik banget, ya kan? Karena buku ini ngebongkar pertanyaan yang udah setua peradaban manusia. Apakah itu? Yaitu pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa yang membuat manusia bahagia? Nah, buku ini judulnya The Happiness Hypothesis, ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog sosial dan profesor di New York University atau NYU. Nah, yang unik nih, penulis dari buku ini gak cuma bicara dari sisi psikologi modern aja, tapi juga ngegali kebijaksanaan kuno dari Plato, Buddha, bahkan sampai kitab sucinya gitu. Dan hasilnya adalah perpaduan yang luar biasa, di mana sains dan filosofi bersatu untuk menjawab satu hal, ya kan, bagaimana cara kita menemukan kebahagiaan sejati. Nah, buku ini dibuka dengan sebuah metafora yang sangat terkenal nih, yaitu adalah manusia itu seperti penunggang gajah. Maksudnya gimana? Jadi si penunggang ini maksudnya rasionalitas, logika, niat baik, sedangkan si gajah ini adalah emosi, kebiasaan, dan dorongan di bawah sadar. Nah, kita tuh sering ngira ya kan bahwa logika itu mengendalikan hidup kita. Tapi sebenarnya yang menggerakkan arah hidup kita adalah si gajah, yaitu emosi. Nah, kita baru pakai logika untuk membenarkan arah yang sudah diambil oleh perasaan. Nah, makanya Haidt bilang bahwa kebahagiaan itu bukan tentang mengontrol si gajahnya nih, tapi bagaimana kita belajar untuk bisa berdansa dengannya. Jadi kita nggak bisa memaksa diri kita bahagia itu lewat pikiran, tapi kita bisa menyelaraskan pikiran dan hati agar berjalan di arah yang sama. Nah, di buku ini juga dibilang kalau kebahagiaan itu datang dari interaksi antara faktor eksternal dan internal. Yang pertama, dari set point kebahagiaan atau sifatnya genetik. Jadi ada dasar biologis yang membuat sebagian orang tuh lebih mudah merasa bahagia. Tapi ini bukan nasib ya, ini cuma kayak the start of the game lah, awal dari permainan. Nah, yang kedua ada yang namanya kondisi eksternal. Kayak uang, status, dan kenyamanan bisa mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Tapi hal-hal yang kayak gini sifatnya itu sementara. Setelah titik tertentu, uang gak akan menambah kebahagiaan secara signifikan. Nah, yang ketiga, aktivitas dan makna hidup. Nah, yang bener-bener bikin kita bahagia adalah gimana kita ngegunain hidup kita, ikan. Kita ngebangun hubungan, kita nolong orang lain, kita ngejar sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Nah, itu tuh yang bener-bener bikin manusia bisa bahagia. Nah, Haidt juga menggabungkan nih berbagai ajaran kuno dengan ilmu psikologi modern. Nah, dia tuh nemuin bahwa banyak kebijaksanaan lama tuh ternyata valid secara ilmiah, ya kan? Contohnya, Stoicism dan Buddhism. Keduanya ini ngajarin bahwa penderitaan itu muncul dari kelekatan pada hal-hal di luar kendali kita. Sedangkan psikologi modern ini menyebut hal-hal kayak gini tuh sebagai cognitive reappraisal atau kemampuan untuk mengubah cara pandang kita terhadap situasi. Terus ada juga ajaran moral klasik, kayak misalnya yang dibilang Aristoteles bahwa kebahagiaan itu datang dari virtue, hidup dengan nilai yang benar. Haidt menyebutkan ini sebagai integrasi diri, saat hati, pikiran, dan tindakan tuh selaras. Jadi kebahagiaan tuh bukan cuma soal merasa baik, tapi soal menjadi baik.
Nah, di buku ini juga ada ditemukan katanya 2 sumber besar kebahagiaan manusia nih. Yang pertama, hubungan dengan orang lain dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Nah, misalnya dari hubungan sosial dulu gitu ya, hubungan dengan orang lain. Jadi, karena manusia itu adalah makhluk yang didesain untuk terkoneksi. Jadi orang yang punya hubungan hangat seperti sama keluarga, sama sahabat, atau sama pasangan tuh jauh lebih bahagia dibanding orang yang hidupnya sendokirun atau sendiri gitu ya kan. Tapi kuncinya tuh sebenarnya bukan jumlah temen sih, bukan semakin banyak temen atau semakin banyak hubungan yang kita punya itu bikin kita bahagia, nggak gitu. Tapi kuncinya adalah kedalaman dari koneksi tersebut. Jadi ya seberapa dalam relationship kita sama keluarga kita, sama sahabat, sama pasangan dan lain-lain. Nah yang kedua ada yang disebut transendensi. Jadi Haidt menyebutkan nih bahwa momen ini tuh sebagai the hype switch, atau saat kita tuh ngerasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hal ini tuh bisa lewat agama, bisa lewat musik, pelayanan sosial, atau bahkan kita kehilangan ego sejenak saat kita benar-benar tenggelam dalam sebuah aktivitas. Di momen itu kita berhenti jadi aku dan mulai merasa menjadi bagian dari hidup itu sendiri. Nah, disitulah letak kebahagiaan sejati. Jadi Haidt nih menyimpulkan bahwa kebahagiaan bukan tujuan tunggal ya kan, tapi keseimbangan antara 3 hal. Yang pertama itu hidup yang menyenangkan atau pleasure. Nah yang kedua hidup yang terlibat atau engagement. Dan yang ketiga hidup yang bermakna atau meaning. Jadi kita sering tuh yang namanya ngejar yang pertama, ya kan? Kita kejar tuh hidup yang menyenangkan yang penuh dengan pleasure. Tapi kita lupa 2 yang terakhir tuh, bahwa kita harus memiliki hidup yang terlibat, yang engaging sama manusia lain, ya kan, sama komunitas kita dan lain-lain. Dan kita juga kudu punya hidup yang bermakna atau meaningful, ya kan. Karena tanpa keterlibatan dan makna, kesenangan tuh bakal terasa hampa. Akhirnya kebahagiaan sejati itu bukan tentang menghindari penderitaan, tapi tentang menemukan makna di dalamnya. Jadi pada buku ini tuh Haidt seolah pengen ngomong gitu kalau kebahagiaan tuh bukan ditemukan, tapi dibangun dari dalam keluar. Dan untuk ngebangun kebahagiaan tersebut, kita kudu yang namanya belajar memahami gajah di dalam diri kita. Maksudnya kita jaga tuh hubungan dengan sesama dan hidup selaras dengan nilai yang kita percaya. Nah jadi kalau kita sering cari kebahagiaan gitu, rasa itu kita nyari-nyari aja, tapi kita kagak nemu-nemu ya kan. Mungkin bukan karena kita berada di tempat yang salah, mungkin karena kita cuma lupa tuh nengok ke dalam diri kita sendiri. Jadi ya itu tadi video kali ini, sebuah buku soal kebahagiaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, comment, like, dan share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang kita sayangi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!